Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan materi kita masih terkait penyelesaian PD linear non homogen order n dengan koefisien konstan. Ya, sebelumnya ya kita sudah mempelajari bagaimana menyelesaikan ini dengan metode pertama. Gitu ya. Jadi kita ulang kembali sebentar ya, bahwa PD linear non homogen order n dengan koefisien konstan ini solusi umumnya formulanya adalah Y sama dengan YC plus YP. Nah, untuk mendapatkan YC ini kita lakukan dengan cara memisalkan PD linear ini menjadi PD homogen. Jadi kita anggap fx-nya sama dengan 0. Lalu caranya berarti sama dengan PD linear homogen order n dengan koefisien konstan. Kita cari dulu persamaan karakteristiknya. Ya, lalu dicari akar-akar karakteristiknya. Apakah sama atau berbeda, apakah bilangan real atau bilangan kompleks ya. Nah, itu nanti silakan dibuka kembali materinya. Nah, lalu di sini yang membuat berbeda tuh YP. Nah, untuk mendapatkan YP ada beberapa cara. Yang kita pelajari di sini cukup dua saja ya, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode inverse operator. Sudah kita pelajari di materi video sebelumnya. Nah, sekarang kita mau mempelajari metode yang kedua dalam menentukan YP ini. Ya. YP atau integral khusus atau ada yang menyebutnya solusi partikular atau solusi partikulir. Ya. Oke, untuk metode kedua ini kita akan menggunakan metode variasi parameter. Ya, di sini prinsip dasar penentuan integral khusus atau YP menggunakan metode variasi parameter adalah dengan cara mengganti semua konstanta sembarang pada fungsi komplementer dengan fungsi-fungsi yang selanjutnya akan kita cari nilainya. Fungsi komplementer itu berarti YC ya. Nah, langkah penyelesaian dengan metode variasi parameter dapat kita uraikan sebagai berikut ya. Misal, fungsi komplementer suatu persamaan diferensial linear non homogen order n dengan koefisien konstan adalah ini. YC sama dengan C1YX, C2Y2X dan seterusnya. Nah, di sini karena prinsip dasar penentuan integral tadi ya sudah disampaikan bahwa dengan cara mengganti semua konstanta sembarangnya dengan fungsi-fungsi yang selanjutnya akan kita cari. Nah, di sini kan sembarang konstantanya itu disimbolkan C1, C2 dan seterusnya ya sampai Cn. Nah, di sini kita misalkan menjadi fungsi. Nah, fungsinya ini misal kita beri nama U. Teman-teman kalau mau pakai V boleh atau yang variabel huruf lainnya tidak apa-apa ya. Yang penting konsisten. Di sini kita pakai U. C1 itu yang awalnya konstanta menjadi fungsi dalam variabel X. Kita namai fungsi itu U1. Ya, U1X. Lalu C2 yang sebelumnya sembarang konstanta, kita ubah menjadi sembarang fungsi dalam variabel X dengan menamai fungsinya itu U2. Ya, dan seterusnya sampai Cn. Cn ini menjadi UNX, fungsi dalam variabel X ya. Kita beri nama UN fungsinya. Nah, selanjutnya pencarian U1, U2 sampai UN ini dilakukan dengan cara menurunkan sebanyak orde persamaan diferensialnya. Jadi kalau misal ordenya 2, kita cukup menurunkan sebanyak 2 kali. Kalau ordenya 3 cukup diturunkan sebanyak 3 kali. Ya. Jadi semakin banyak semakin tinggi ordenya, nanti perhitungannya semakin panjang karena kita perlu menurunkan sebanyak n kali, gitu ya.
Nah, pada setiap turunannya, kumpulan penjumlahan dari semua suku yang memuat derivatif atau turunan fungsi U dibuat sama dengan 0. Akan tetapi, khusus turunan terakhir, kumpulan penjumlahan dari semua suku yang memuat derivatif fungsi U itu kita buat sama dengan fx. Ya. Setelah ini nanti kita pelajari contoh ya. Kalau misal kalimat ini masih bingung karena masih terlalu abstrak ya, nanti kita pelajari contoh, jangan khawatir, di sini kita lanjutkan dulu. Lalu di sini setelah kita melakukan yang tahap kedua ya, lalu kita lanjutkan ke tahap ketiga, kita bisa menentukan U1 aksen, U2 aksen, dan seterusnya. Jadi kita bisa menentukan turunan-turunannya itu ya, turunan dari U1, turunan pertama U2, dan seterusnya. Nah, dari sini yang kita peroleh kan baru turunannya. Nah, padahal di sini yang mau kita cari itu YP, di mana YP itu di dalamnya itu bukan turunan U1 yang ada, tapi U1, U2, U3, dan seterusnya. Nah, jadi kita perlu mencari U1, U2, sampai UN ini dengan cara mengintegrasikannya atau kita integralkan ya, bisa dikatakan begitu ya. Nah, jadi nanti ketemu U1, U2 sampai UN. Nah, dari sini kalau sudah dapat U1, U2 dan seterusnya, tinggal disubstitusikan ke YP ya. Jadi YP sama dengan apa? Y1X plus apa gitu ya. Nah, nanti jadinya ketemulah YP ini yang mau kita cari. Jadi, solusi umum dari PD linear non-homogen order n dengan koefisien konstanta tersebut adalah Y sama dengan, YC-nya jangan lupa ditulis ya. YC sama dengan, Y sama dengan YC plus YP. Dengan YC-nya ini, lalu YP-nya ini. Oke, langsung ke contoh. Nah, di sini agar teman-teman bisa melihat perbedaan cara yang menggunakan metode inverse operator maupun variasi parameter ini, kita akan gunakan soal yang sama pada materi sebelumnya yang menggunakan metode inverse operator ya, PD 4.8. Kita lihat PD-nya. Ya, yang ini ya, sebelumnya kita sudah mempelajari PD ini, kita selesaikan dengan menggunakan metode inverse operator YP-nya. Ya, jadi nanti kita bandingkan saja ya hasilnya. Kemarin itu kita peroleh hasilnya ini ya. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan dengan cara berbeda. Nah, di sini untuk YC-nya sama ya, penentuan caranya sama persis plek ya, karena yang membuat beda metodenya itu terletak pada penentuan YP. Jadi di sini untuk YC-nya saya skip ya. Kalau teman-teman mau lihat bagaimana cara menentukan YC-nya, teman-teman bisa buka kembali video materi sebelumnya ya. Jadi sekali lagi, solusi umum dari PD ini adalah Y sama dengan YC plus YP. YC itu kita cari ya dengan cara kita misalkan fx sama dengan 0 ya, kita anggap ini sebagai PD homogen. Itu caranya sama dengan sebelumnya ya. Jadi di sini mau menggunakan inverse operator, mau menggunakan variasi parameter, tidak berbeda. Caranya sama untuk mendapatkan YC atau fungsi komplementer. Yang membuat berbeda ya, ini adalah YP ya. Membuat berbeda cara maksudnya ya. Yang membuat cara berbeda antara metode inverse operator dan variasi meter adalah pada saat penentuan YP. Oke. Ya, jadi di sini saya langsung ya, solusi persamaan diferensial linear non-homogen di atas adalah Y sama dengan YC plus YP.
Nah, untuk menentukan YC ini sebagaimana telah diuraikan pada contoh sebelumnya, diperoleh fungsi komplementernya YC sama dengan C1E pangkat X plus C2 kali E pangkat 2X. Nah, selanjutnya di sini kita mulai mempelajari metode variasi parameternya untuk mendapatkan YP. Nah, langkahnya berarti tinggal kita ikuti ini, ya. Langkah pertama, misal terdapat fungsi YC. Tadi kita sudah dapat YC-nya ya. Nah, lalu di sini kita berarti merubah sembarang konstanta C1 sampai Cn-nya ini menjadi suatu fungsi dalam variabel X. Oke. Di sini berarti karena kita peroleh fungsi komplementernya ini ya hanya memuat dua sembarang konstanta ya. Jadi di sini kita peroleh YP sama dengan U1X kali E pangkat X plus U2X E pangkat 2X. Ya, jadi hanya merubah C1 dan C2-nya, itulah YP. Nah, tapi di sini tidak titik ya, tidak selesai begitu saja. Kita perlu mencari nilai U1 dan U2-nya. Nah, di sini untuk mendapatkan U1 dan U2-nya kita ikuti langkah selanjutnya. Pencarian U1 sampai UN ini dilakukan dengan cara menurunkan sebanyak orde persamaan diferensialnya. Nah, di sini kan ordenya tadi pada persamaan 4.8 itu, kita buka lagi. Ya, ini ya, yaitu ordenya 2, turunan tertingginya. Ya, jadi kita akan menurunkan sebanyak cukup 2 kali, ya. Oke, jadi di sini kita tentukan dulu turunan pertama YP. Jadi YP aksen sama dengan, nah di sini teman-teman berhati-hati untuk menurunkannya. Untuk persukunya ini berarti kita bisa gunakan yang U aksen V plus V aksen U itu ya, rumus turunannya, karena di sini U1 merupakan fungsi dalam variabel X ya, E juga fungsi dalam variabel X. Jadi ini satu suku ini tuh memuat perkalian dua fungsi yang memuat variabel X. Jadi penurunannya untuk turunannya ini berarti U1 aksen ya kali E pangkat X. Jadi ini U aksen V plus V aksen U itu ya. Lalu di sini untuk turunan EX ya tetap ya. Jadi tidak ada perubahan, lalu U1-nya tetap. Ini analog caranya ya. Berarti ini U aksen V plus V aksen U. Jadi di sini U2 aksen ya kali E pangkat 2X, lalu E pangkat 2X itu turunannya 2E pangkat 2X ya, lalu U2X-nya tetap. Ini turunan pertama. Oke, selanjutnya pada setiap turunannya di sini ada keterangannya pada stepnya ya. Untuk step kedua ini ada keterangan pada setiap turunannya kumpulan penjumlahan dari semua suku yang memuat derivatif atau turunan dari fungsi U kita sama dengan kan 0 ya. Akan tapi nanti untuk yang khusus turunan terakhir berarti kita akan menurunkan 2 kali. Berarti nanti untuk turunan kedua beda ya. Kumpulan penjumlahan dari semua suku yang memuat turunan U tidak kita sama dengan kan 0 lagi, tapi sama dengan kan fx ya. Jadi nanti beda hal ya. Misal ordenya itu 3. Berarti kita menurunkan sebanyak 3 kali. Untuk menurunkan sebanyak 3 kali berarti untuk turunan pertama dan kedua, kumpulan penjumlahan dari suku yang memuat turunan fungsi U ini kita buat sama dengan 0. Baru nanti turunan ketiga, suku yang memuat turunan fungsi U ini kita buat sama dengan fx. Oke. Nah, di sini kita perhatikan, kita kembali lagi ke YP aksen. YP aksen ini suku-suku yang memuat turunan U adalah ini ya, U1 aksen dan U2 aksen. Nah, berarti ini kita buat sama dengan 0. Ya, jadi U1 aksen kali E pangkat X plus U2 aksen kali E pangkat 2X sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita akan lebih ringan untuk menentukan turunan kedua. Karena ini kan sudah kita anggap 0 ya.
Berarti untuk turunan kedua kita cukup ambil yang ini dan ini. Ya. Jadi, selanjutnya YP double aksen sama dengan kita cari turunan ini dan ini ya. Karena ini tadi udah 0. Oke. Untuk caranya sama ya. Teman-teman pakai yang rumus turunan U perkalian dua fungsi ya. Yaitu U aksen V plus V aksen U ya. Caranya analog ya, saat mendapatkan YP aksen ini nanti ketemunya ini ya. Jadi ini YP double aksen itu turunan dari YP aksen yang memuat suku ini dan ini saja. Karena yang ini dan ini tadi sudah kita misalkan sama dengan 0. Turunan 0 kan 0 ya, bisa kita abaikan. Oke, selanjutnya diperoleh YP double aksen ini. Nah, jadi di sini selanjutnya sesuai langkah tadi penyelesaiannya, karena ini order terakhir, jadi untuk suku-suku yang memuat turunan U ya, baik U1, U2 dan seterusnya, kita sama dengankan dengan fx ya. Fx itu yang ada di soal ya. Fx yang ada di soal ini kita buka lagi yang 4.8. Ya, di sini fx-nya sama dengan E pangkat 3x. Ya, yang menjadikan PD ini non homogen itu ya fx-nya. Jadi kita ganti fx-nya dengan ini. Ya, jadi diperoleh untuk dari turunan kedua ya. Kita ambil suku-suku yang memuat turunan dari U1 dan U2 lalu kita sama dengan fx, jadinya ketemu persamaan 4/10 ini. Ya, selanjutnya di sini setelah kita dapat persamaan 4.9 dan 4.10 ya, jadi sekali lagi 4.9 ini kita peroleh dengan cara pada turunan pertama yang memuat suku yang memuat turunan U1 maupun U2 kita sama dengankan 0. Lalu pada turunan kedua ya, untuk suku-suku yang memuat turunan U1 maupun U2 kita sama dengankan fx. Nah, di sini kita akan dari kedua persamaan ini kita akan mendapatkan berapa sih fungsi apa sih fungsi dari U1 aksen maupun U2 aksen dengan cara metode substitusi maupun eliminasi ya, atau metode campuran. Karena ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linier. Di sini sudah saya cantumkan oret-oretannya ya, bagaimana untuk mendapatkan U1 aksen maupun U2 aksennya. Ya, di sini kita ambil kedua persamaan 4.9 dan 4.10 ya. Lalu di sini karena sudah bisa langsung ya, ini sudah sama koefisiennya di sini. Bisa kita langsung kurangkan ya. Jadi di sini langsung bisa kita eliminasi. Jadi diperoleh min U2 aksen dikali E pangkat 2x sama dengan min E pangkat 3x. Nah, di sini metodenya seperti biasa aja ya. Penyelesaian biasa nanti diperoleh U2 aksen sama dengan E pangkat x. Nah, dari sini kita substitusikan ke persamaan 4/9 yang ini ya. U2 aksennya kita ganti E pangkat x ya. Kita ganti E pangkat x. Jadi nanti diperoleh jadinya ini metode substitusi biasa ya. Diperoleh U1 aksen sama dengan negatif E pangkat 2x. Nah, di sini jadi sudah kita peroleh ya. Nilai dari U1 aksen atau turunan pertama U1 sama dengan negatif E pangkat 2x ya. Dan turunan pertama dari U2 itu sama dengan E pangkat x. Ini menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Nah, dari sini kita ikuti langkah selanjutnya. Karena yang mau kita cari itu bukan turunannya, tapi U1 dan U2-nya. Ya, karena yang tercantum di YP itu bukan turunan U1 maupun U2 tapi U1 maupun U2-nya. Jadi kita cari dulu U1 dan U2-nya dengan cara kita integralkan ya. Kalau U1 aksennya itu sama dengan negatif negatif E pangkat 2x, maka U1-nya sama dengan integral
negatif E pangkat 2X dx sama dengan negatif setengah E pangkat 2X. Lalu kalau U2 aksennya itu E pangkat X, jadi U2-nya itu kita integralkan, tetap jadinya E pangkat X. Nah, dari sini sudah kita peroleh nilai U1 dan U2. Nah, dari sini tinggal langsung kita substitusikan ke YP-nya. YP tadi itu ya, kita lihat di sini YP itu kan sama dengan U1 E pangkat X plus U2 E pangkat 2X. Kita ganti U1 dan U2-nya yang sudah kita peroleh ini ya. Jadi diperoleh ini. Ternyata bisa kita sederhanakan lagi ya. Belum berakhir di sini, jadi kita sederhanakan bentuk YP-nya. Jadi diperoleh ini caranya seperti biasa saja. Nanti bentuk sederhananya diperoleh YP sama dengan setengah E pangkat 3X. Jadi seperti itu untuk penyelesaian penentuan YP dengan menggunakan variasi parameter. Nah, tapi dari sini belum selesai. Jadi kita bisa dapatkan bentuk solusi umum dari persamaan PD 4.8. Jadi solusinya kan Y sama dengan YC plus YP. Jadi jangan ditinggal YC-nya. Jadi solusinya adalah Y sama dengan YC plus YP. YC-nya ini ya, lalu YP-nya yang tadi. YP-nya ini. Jadi solusi umum dari PD 4.8 adalah Y sama dengan ini. Di mana ini adalah YC dan ini YP-nya. Kalau teman-teman perhatikan ini hasilnya sama dengan saat kita menggunakan metode inverse operator. Ya, kita lihat yang ini hasil untuk yang variasi parameter ya. Untuk yang inverse operator kita lihat ya sama. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk penyelesaian PD linear non homogen order n dengan koefisien konstan. Ada kalanya saat kita menemui PD tersebut, PD linear order n dengan koefisien PD linear non homogen order n dengan koefisien konstan, ada kalanya bisa kita gunakan dengan dua cara seperti ini ya. Dengan menggunakan kedua metode itu mudah. Akan tapi ada kalanya mudah di salah satu metode saja ya, karena ada kalanya mungkin susah kita faktorkan kalau kita menggunakan metode inverse operator itu kan kita harus memecah bentuk polinomialnya ya, kita harus mencari bentuk pemfaktorannya. Ada kalanya beberapa bentuk polinomial tuh susah untuk kita pecah. Nah, kalau seperti itu teman-teman bisa gunakan yang metode variasi parameter. Akan tapi memang ada kalanya metode variasi parameter itu lebih rumit nampaknya ya, karena ada turunan yang berantai itu tadi ya. Kan tapi untuk yang variasi parameter ini lebih fleksibel kita gunakan. Kenapa? Soalnya di sini tidak ada syarat harus bisa difaktorkan seperti yang di metode inverse operator. Ya, jadi di sini masing-masing ada kelemahan maupun kelebihan. Silakan dari teman-teman lebih nyaman menggunakan penyelesaian yang mana ya saat menjumpai permasalahan yang berbentuk PD linear non homogen order n dengan koefisien konstanta ya. Kalau mau dicoba yang menurut teman-teman yang mudah, misal inverse operator, selesaikan dulu menggunakan inverse operator. Kalau dicoba ternyata susah untuk difaktorkannya, baru teman-teman gunakan variasi parameter, it's okay, nggak apa-apa. Atau mau langsung pakai variasi parameter juga boleh ya. Itu jika soalnya itu tidak misal ya teman-teman sedang mengerjakan soal ujian, misal tidak harus diselesaikan dengan metode tertentu, jadi teman-teman bebas memilih. Nah, itu teman-teman silakan bebas untuk memilih ya. Oke, demikian teman-teman untuk
materi kali ini, silakan seperti biasa perbanyak latihan agar lebih paham. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya akhiri untuk materi video kali ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.